Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pengaruh Pengendalian Biaya dan Budgeting Terhadap Perilaku Keuangan dan Keputusan Konsumtif Generasi Z. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Prayogaryanto dengan NIM 64231723. Perkenalkan, nama saya Rafa Nur Afifah dengan NIM 6423131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jaki dengan NIM 64231517. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firgiawan dengan NIM 64231860. Perkenalkan, nama saya Reva Nabila Syarwa Cantika dengan NIM 64231385. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Bintang. Yang pertama adalah latar belakang. Gen Z merupakan kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, mereka memiliki kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan keuangan, mulai dari e-wallet, cicilan digital, hingga belanja online. Hal ini mendorong perilaku konsumtif yang cenderung impulsif karena adanya kemudahan bertransaksi dan tren gaya hidup modern. Banyak dari Gen Z belum menerapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan seperti menyusun anggaran atau mencatat pengeluaran. Keinginan untuk tampil sesuai tren sosial dan pengaruh teman sebaya kerap membuat mereka mengabaikan perencanaan keuangan. Untuk itu, pengendalian biaya dan budgeting perlu dipahami dan diterapkan sebagai solusi mengurangi perilaku konsumtif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengendalian biaya berpengaruh terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif generasi Z? Kedua, ada apakah budgeting berpengaruh terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif generasi Z? Yang ketiga, apakah keduanya berpengaruh secara simultan terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif generasi Z? Lalu berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui pengaruh pengendalian biaya terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif. Yang kedua ada mengetahui pengaruh budgeting terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif. Lalu yang ketiga, mengetahui pengaruh keduanya secara simultan terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif generasi Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui kuesioner online. Teknik sampling yang digunakan adalah profit sampling dengan jumlah responden 34 orang. Berusia 17 tahun hingga 27 tahun. Instrumen penelitian ini berupa skala Likert 5 poin dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Karakter responden. Di gambar ini dari 34 responden, sebanyak 25 orang adalah perempuan dan 9 orang adalah laki-laki. Artinya responden perempuan lebih dominan dalam penelitian ini. Karakteristik responden. Mayoritas responden berusia 17 sampai 25 tahun sebanyak 30 orang. Dan sisanya berusia di bawah 17 tahun dan di atas 25 tahun masing-masing 2 orang.
Ini menunjukkan responden sudah sesuai dengan fokus penelitian, yaitu generasi Z. Uji validasi. Uji ini menunjukkan bahwa semua item pada variabel menggandaikan biaya X1, budgeting X2, dan perilaku keuangan dan konsumtif memiliki nilai korelasi item total di atas. Nilai R tabel ini berarti seluruh instrumen valid dan layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Uji reliabilitas. Nilai alfa untuk X1 sebesar 0,746, X2 sebesar 0,802, dan Y sebesar 0,732. Semua nilai di atas 0,60 yang berarti instrumen variabel dan konsisten dalam pengukuran variabel penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Uji normalitas. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan terbesar 0,24 atau kurang lebih 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan layak untuk dilakukan analisis regresi lebih lanjut. Uji multikolinearitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,709 dan VIF sebesar 1,410 untuk masing-masing variabel X1 dan X2. Karena memenuhi syarat tolerance kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas memulai grafik scatterplot distribusi titik-titik data menyebar secara acak tanpa pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Uji autokorelasi. Nilai Durbin Watson sebesar 1,958 berada di antara batas DL yaitu 1,333 dan 4 min DU yaitu sebesar 2,420 sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam data. Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Jaki. Selanjutnya ada uji F. F hitung sebesar 8,502 lebih besar dari F tabel 3,29 dengan signifikansi 0,001. Artinya secara simultan pengendalian biaya dan budgeting berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif. Lalu ada uji T. X1 atau pengendalian biaya, T hitung 2,976 lebih dari T tabel 2,040,
sama dengan 0,006. Lalu ada X2 budgeting, kita hitung 0,798 kurang dari T tabel 2,040,6 sama dengan 0,431 atau bisa disebut tidak signifikan. Dengan demikian hanya pengendalian biaya yang berpengaruh secara parsial. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa pengendalian biaya berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat. Individu yang mampu mengendalikan pengeluaran akan lebih terarah dalam membuat keputusan keuangan dan cenderung tidak konsumtif. Sementara itu, penyusunan anggaran atau budgeting belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap perilaku konsumtif. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya pemahaman Gen Z tentang cara membuat dan menggunakan anggaran secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva Nabila Syawa. Kesimpulan, pengendalian biaya dan budgeting secara simultan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dan keputusan konsumtif. Namun, secara parsial, hanya pengendalian biaya yang berpengaruh signifikan. Maka, pendekatan edukatif perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan mengendalikan pengeluaran. Saran, perlu diadakan program edukasi keuangan yang menyasar generasi Z secara langsung, seperti seminar, pelatihan, atau penggunaan aplikasi keuangan. Dukungan dari lembaga pendidikan dan pemerintah dapat memperkuat kemampuan generasi muda dalam membentuk kebiasaan keuangan yang bijak dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.